Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillah, nahmaduhu ala ni'amihi fi syahri Syawal mimman yasilu rahimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi arsyada ummatahu li taqwallahi wa hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa taqwah. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, sudah beberapa hari lamanya kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia bagi umat Islam, khususnya bagi yang beriman, karena di bulan tersebut sangat dirindukan banyak sekali pahala yang diharapkan. Kita tidak perlu bersedih karena Ramadan akan ada di tahun berikutnya. Namun yang perlu kita sedihkan adalah apakah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan yang sama? Maka seorang yang beriman tentunya akan selalu memohon kepada Allah, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah nanti dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita melihat di jalanan, khususnya bagi saudara kita yang sedang berpulang atau mudik ke kampung halamannya, kita melihat banyak sekali kemacetan. Mereka berusaha keras untuk bertemu dengan sanak famili, berusaha keras untuk bersilaturahmi, dan tentu rasa lelah, rasa capek, bahkan rasa berat di perjalanan akan hilang saat bertemu dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan tetangganya, dengan teman-teman di kampungnya. Inilah berkah silaturahmi. Maka khatib kali ini akan menyampaikan materi tentang keutamaan silaturahim dan halal bihalal. Hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita melihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia
adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang ketika usianya panjang namun amalnya bertambah buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjadikan barometer bagi kita, apakah kita berada dalam suatu kebaikan atau sebaik-baiknya manusia, atau bahkan sebaliknya sebagai orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila Ramadan menjadi momentum penting bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa, maka setelah Ramadan amal ibadah kita tidak berubah untuk semangatnya meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita ditambah usia, karena sejatinya bertambah usia bukan 1 tahun berikutnya, namun setiap saat, setiap kali kita menghela napas, itulah Allah telah menambah usia kita, karena kita berakhir dengan napas yang terakhir. Hadirin jamaah yang berbahagia, bagaimana tentang silaturahim? Kok banyak orang yang berseliweran di jalan untuk bersilaturahim di saat lebaran ini? Apakah silaturahim hanya terbatas pada momen Idul Fitri? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena silaturahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bersilaturahimlah. Tidak heran pada saat ini banyak kita berkunjung kepada rumah orang tua, bahkan menjauh di sana memaksakan diri, itu tiada lain untuk mendapatkan keutamaan silaturahim. Asra'ul khair sawaban al-birru wasilaturrahim, wa asra'ul syarri 'uqubatan al-bagyu wa qati'atur rahim. Kebaikan yang paling cepat pahalanya diberikan adalah perbuatan baik dan silaturahim. Sebaliknya, keburukan yang paling cepat azabnya adalah sikap kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu rizquhu falyasil wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin bahwa rizkinya diluaskan oleh Allah dan usianya diberkahkan oleh Allah, maka bersilaturahimlah. Hadis-hadis tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk rajin bersilaturahim, karena dengan silaturahim apapun masalahnya akan dapat diselesaikan. Hal ini sejalan dengan spirit halal bihalal, karena halal bihalal itu adalah tradisi Indonesia dan tidak ditemukan di negara-negara lain, karena ini adalah gagasan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang saat itu ingin mempersatukan partai-partai politik dengan egonya masing-masing, bahwa kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Maka dikumpulkanlah di istana dengan Presiden Soekarno, mereka berhalal bihalal. Pun demikian dengan kita, dengan halal bihalal menurut seorang mufassir di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab, dalam bukunya Membumikan Al-Quran, di situ disebutkan setidaknya ada 3 yang harus dipenuhi dalam halal bihalal. Yang pertama, bahwa halal bihalal itu adalah harus menyambung apa yang sudah terpisah. Yang tadinya terputus itu kita sambung. Mungkin antara satu dan yang lain kurang bertegur sapa, maka dengan halal bihalal menjadi bertegur sapa dan menjadi akrab. Yang kedua adalah dengan halal bihalal itu harus mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik. Karena dalam Al-Quran halal itu diiringi dengan kata thayyib, halalan thayyiba, sehingga tidak cukup dengan halal, juga harus thayyib. Tidak cukup dengan memaafkan, tapi juga harus memberikan nilai-nilai positif dan kebaikan kepada yang lain.
apalagi kepada orang yang itu berjasa bagi kita. Dan yang ketiga, halal bihalal itu adalah harus menjadi wahana agar kita menjalin kekeluargaan. Demikian khutbah yang singkat ini disampaikan. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini sesuai dengan namanya, Syawal adalah meningkat. Amal ibadah kita semakin meningkat. Setelah Ramadan kita digembleng dalam 1 bulan penuh oleh Allah, maka di bulan Syawal ini kita melanjutkan kebaikan-kebaikan, tradisi amal ibadah kita. Dan salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah adalah ketika kebaikan di bulan Ramadan, ketika ibadah di bulan Ramadan, ketika semangat di bulan Ramadan itu berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Surat Shad ayat 26. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga hawa nafsu menjadikan kamu sesat dari mengikuti jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka adalah azab yang pedih karena mereka telah melupakan yaumul hisab. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minadz dzikri al-hakim. Ja'alnallahu wa iyyakum minal a'idhin wal faizin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.